ditunggu-tunggu juga buat para subscribernya Ibu Bondes. Oke, baru ingat. Sebelum dimulai, hayo, nggak akan Ibu Bondes capek-capek dan bosan-bosan ingetin sudah subscribe belum? Aduh, hayo lah, kalau belum subscribe, buruan di subscribe, di like, di komen, di share, dipencet lonceng notifikasinya. Jadi setiap kali Ibu Bondes bikin video baru, teman-teman sudah tahu langsung dapat suara notifikasinya. Ting tung gitu. Oke, hari ini Ibu Bondes mengapain kita? Oke, hari ini kita akan praktek ya. Setelah sederetan video kita udah menjelaskan dari A sampai Z, Ibu Bondes sudah pikir hari ini kita akan mulai praktek dari cake yang paling dasar, yaitu apa? Sponge cake vanilla cake. Itu adalah cake yang paling simple, tapi believe me, buat para pemula seperti Ibu Bondes dulu itu benar-benar rawan gagal. So, kali ini kita akan kupas tuntas trik dan tipsnya supaya teman-teman nggak mengalami kegagalan seperti Ibu Bondes dulu. Oke, akan kita mulai ya, akan kita sebutkan bahan-bahannya apa aja. Stay tune. Oke, saatnya kita akan menyebutkan ya bahan-bahannya apa aja Ibu Bondes. Tapi kita sarankan sebelumnya teman-teman, sebelum nanti baking harus semua sudah dipersiapkan. Jangan ketika kita akan masak sudah berapa barang sudah ada, sudah mixer, ada beberapa barang yang belum disiapkan. No. Jadi benar-benar harus well prepare ya, nggak boleh lari sana lari sini. Oke, akan kita mulai ya. Yang pertama adalah kita sebutkan bahan-bahannya, tolong dicatat, diperhatikan dan jangan di skip ya, ditonton dari awal sampai akhir. Yang pertama adalah 6 butir telur segar. Yang segar seperti apa? Sudah pernah Ibu Bondes sebutkan, yaitu telurnya yang masih utuh seperti ini, baunya tidak busuk, baunya khas bau telur yang segar ya. Itu 6 butir telur utuh ya. Oke, next selanjutnya yaitu 100 gram gula pasir ya, seperti ini. Lalu 1 sendok teh emulsifier seperti ini. Mereknya biasanya Ibu Bondes pakai yang merek kupu-kupu ya, kelihatan nggak tuh, seperti ini ya. Lalu setelah tadi emulsifier, lalu 100 gram tepung. Jangan lupa untuk bahan-bahan tepung harus diayak supaya bergerindilnya itu nggak ikut kecampur, jadi nanti pori-pori jadi sponge cake-nya itu bisa bagus, bisa halus. Setelah 100 gram tepung, lalu 20 gram maizena diacak juga, diacak lagi ya, diayak dulu ya, sorry belibet nih mulutnya. Setelah 20 gram maizena, lalu 20 gram susu bubuk denkau diayak juga, jangan lupa. Lalu di sini kita berikan juga 1 sendok makan susu kental manis. Oke, selanjutnya 120 gram mentega. Di sini pakai blue band ya. Tuh, sudah dicairkan, dan ingat tipsnya untuk blue band, untuk mencairkannya jangan sampai dia mendidih. Jadi nanti bisa metodenya langsung dicairkan di wadah sampai dia cukup mencair saja, nggak harus sampai mendidih, atau modelnya di tim. Jadi nanti ada wadah, dikasih air, setelah itu dipanaskan, dan kita untuk madarnya ditaruh lagi di wadah di atasnya. Jadi model di tim seperti itu juga bisa. Pokoknya jangan sampai dia mendidih. Lalu setelah 120 gram mentega leleh, yang terakhir yaitu 1 sendok teh vanila. Mereknya, brandnya bisa apa aja. Nah, untuk peralatannya jangan lupa juga selalu harus disiapkan. Di sini ada bowl, Ibu Bondes pakai yang besar ya supaya tidak ujian di beda-beda. Lalu ada loyang, loyangnya jangan lupa juga sudah dioles tipis dengan margarin. Setelah itu dialasi dengan baking paper ya, ini ada baking paper dalamnya. Dioles margarin lagi tipis saja. Setelah itu ditaburi dengan tepung, diketok-ketok seperti ini biar rata tepungnya. Setelah itu tepung sisanya dibuang. Setelah itu ada alas nanti untuk mengalasi loyangnya seperti ini ketika kita memanggang. Terus ada juga cooling rack untuk mendinginkan cake-nya setelah matang. Lalu di sini ada, jangan lupa, ini namanya apa ya Ibu Bondes, kok mendadak lupa. Nanti bisa di komen ya Ibu Bondes, itu namanya ini. Aduh, kenapa itu bisa lemot? Nanti bisa komen, please komen. Namanya mendadak lupa. Jadi ketika kita mengangkat loyang itu biar nggak panas. Oh my god, kenapa bisa lupa? Lalu ada spatula. Di sini adalah aku yang sudah buntu ya. Ini penting banget, jangan sampai lupa. Ada
tusukan sate. Jadi untuk mengetes nanti kuenya itu sudah matang atau belum, kita tusuk seperti ini. Kalau setelah kita tusuk kita angkat tidak ada yang menempel dalam tusukan sate, berarti bolunya sudah matang ya. Ada seperangkat mixer, bisa apa aja ya di sini ya. Lalu ada pemantik untuk ovennya. Kalau teman-teman pakai oven, misalnya oven gas ini perlu, atau teman-teman mungkin di rumah ada pakai oven tangkring juga bisa, yang merek Hong atau merek apapun, oven tangkring udah bagus. Kalau nggak gitu teman-teman bisa pakai oven listrik apa aja bisa ya. Jangan lupa sebelum baking nanti ovennya sudah harus dipanaskan 10 sampai 15 menit sebelumnya. Jangan nanti teman-teman sudah baking, semuanya sudah bolunya udah siap, adonan udah ready, itu ovennya belum dipanaskan. No. Jadi setelah bahan siap, teman-teman akan baking, itu buru-buru itu ovennya dinyalakan dulu biar temperaturnya dia stabil. Di temperatur antara 175 sampai 180, kita panggangnya antara 20 sampai 30 menit ya. Udah jelas ya, dicatat semuanya, diikuti dari tahap awal sampai akhir supaya teman-teman gak lupa. Oke, next. Oke, akan kita mulai ya proses bakingnya. Jangan lupa setelah bahan-bahan dan peralatan disiapkan semua sudah oke, yang utama adalah oven sudah harus dihidupkan ya. Jangan nantinya setelah adonan siap, ovennya baru dihidupkan, itu nggak bisa. Nanti rotinya nggak akan mengembang bagus. Jadi posisi ovennya Ibu Bondes ini sudah posisi nyala, apinya sedang aja. Kita tunggu sampai dia dipanas antara 175 sampai 180. Kita panggang selama 20 sampai 30 menit. Tapi nanti untuk memastikan udah matang atau belum, karena setiap oven itu punya karakteristik panas yang beda-beda. Jadi untuk memastikan dia udah matang atau belum itu harus disusuk sate ya. Tadi tipsnya udah Ibu Bondes kasih. Jadi Ibu Bondes sarankan lihat video itu jangan setengah-setengah, jangan nonton setengah lalu udahan. Aduh, nanti dijamin gagal. Oke, kita akan langsung. Yang pertama akan kita masukkan 6 butir telur segar seperti ini ya di dalam bowl. Bowlnya bisa apa aja ya. Lalu akan kita masukkan apa namanya, gula pasir. Tuh, tek. Jangan lupa untuk cake seperti sponge cake itu jangan sampai di skip emulsifier, karena dia fungsinya adalah untuk penyeimbang atau menstabil adonan. Jadi adonannya tuh bisa teksturnya bagus, jangan sampai di skip ya. Apalagi untuk pemula, emulsifier itu sangat membantu. Kalau ada yang komen misalnya Ibu Bondes kan nggak sehat ya pakai bahan-bahan yang kimia. Ini kan bahan-bahan yang sudah memang disesuaikan atau food grade. Jadi insya Allah aman selama digunakan sesuai dengan takarannya ya. Oke, ini kita akan masukkan juga 1 sendok makan emulsifier atau SP atau SP ovalet atau apa namanya ya. Lalu kita akan mix selama kurang lebih 10 menit atau sampai adonan kental berjejak. Nanti akan Ibu Bondes kasih tunjuk kental berjejak itu seperti apa ya. Oke, next. Oke, kita akan mulai mixer ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari speed yang terkecil 1, setelah adonan agak mencampur kita naikkan speednya sampai speed yang maksimal. Kalau seperti mixernya Philips itu kecepatannya sampai 3. Jadi nanti kita naikkan sampai 3 tahap sampai adonannya tercampur, kita naikkan lagi seperti itu ya sampai nanti kental berjejak. Bismillah, kita akan mulai ya Ibu-ibu. Kita naikkan, kalau sudah setengah tercampur seperti ini kita naikkan speednya menjadi 2 sambil diaduk seperti ini. Kalau Ibu Bondes tuh ngaduknya emang rada heboh ya, nggak tahu menurut Ibu Bondes kalau ngaduknya heboh itu adonannya jadi cepat mengembang. Nggak tahu deh ya bener atau enggak. Tuh, kalau Ibu Bondes sampai digini-giniin, mungkin kalau orang lain cukup diem aja ya Ibu. Kalau Ibu Bondes enggak, kita naikkan lagi speednya ya. Kita aduk-aduk terus sampai dia mengembang ya. Adonannya 2 sampai 3 kali mengembang dari adonan yang semula. Warnanya putih dan nanti teksturnya itu kental, oke? Kita tunggu ya, kurang lebihnya 10 menit ya Ibu. A few moments later. Oke Ibu-ibu, ini ternyata nggak sampai 10 menit ya. Mungkin efek dari mixernya kita pakai bukannya Philips, tapi kita pakai yang Signora. Jadi nggak sampai 5 menit udah kental berjejak. Jadi kita turunkan speednya perlahan-lahan seperti ini ya.
Nah, dia udah kental banget, jadi mungkin pengaruh mixer ya. Dulu seingat Ibu Bonus itu butuh sekitar 7-10 menit dia bisa kental berjejak. Tuh, jadi adonannya seperti ini, putih mengembang, terus kental banget tuh. Jadi kalau kita teteskan tuh meninggalkan jejak yang gak gampang hilang. Seperti jejaknya mantan yang gak pernah hilang. Wait a minute. Who are you? Biar gak ini ya, biar gak tegang tuh, kayak gini tuh. Teksturnya seperti ini deh ibu-ibu, jangan sampai lupa ya. Jadi setiap mixer itu kekuatannya berbeda-beda. Ada mixer A, itu di mixernya sampai berapa menit dia udah kental. Ada yang lama dia baru kental. Jadi bisa ibu-ibu baca resep itu jangan mengandalkan jam, karena kekuatan mixer, kekuatan oven itu berbeda-beda. Jadi nanti kita harus mengenali alat kita sendiri itu seperti apa. Kalau pakai Sinora, nggak ada 5 menit sudah kental, berjejak, mengembang 2-3 kali lipat seperti ini ya. Oke, next. Oke, setelah telur, emulsifier dan gula dimix sampai mengembang 2-3 kali lipat, putih, kental, berjejak, kita masukkan bahannya tepung-tepungan yang terlebih dahulu. Nggak lupa Ibu Bonus ingatkan, diayak ya, diayak biar kotoran dan yang gerindil-gerindilnya itu nggak ikut masuk. Tepung bisa dimasukkan 3 tahap ya, sedikit-sedikit dulu bisa. Jadi tepungnya kita masukkan tepung terigu, maizena, and then susu bubuk ya, seperti ini. Ini bisa kita masukkan 3 kali ya, bertahap. Kalau Ibu Bonus langsung aja masukkan seperti ini. Nah, ini yang paling mendasar yang ibu harus tahu tekniknya. Ngaduk balik tuh seperti ini ya ibu-ibu ya. Kita aduk, kita balik. Kita ambil tengahnya, kita balik. Dari pinggir, kita balik. Tengahnya lagi diputar, dibalik. Ini namanya teknik aduk balik. Ini yang dulu Ibu Bonus tuh nggak paham. Jadi rotinya itu bantet selalu dan selalu bantet. Dilihat aja ya, diperhatikan gimana Ibu Bonus ngaduknya. Ini selalu yang tangan kiri itu nggak pernah diam, dia selalu ikut muter ibu. Tuh, mungkin style sendiri-sendiri ya, tiap orang beda-beda. Jadi yang kanan itu ngaduk dan muter, yang kiri itu memutar baskom atau bolnya. Tuh, jadi jangan lupa yang pinggir-pinggirnya ini juga ikut diambil. Tuh, kasihan kan temennya sudah menyatu, dia tersisihkan ya. Okay. Ini ciri khasnya YouTube-nya Ibu Bonus ya. Kita selalu ada guyonannya, jadi biar gak panas. Next. Oke, setelah kita aduk balik beberapa saat, pastikan tepungnya semua tercampur rata ya. Kita aduk benar-benar sampai dasar tuh. Dilihat ya, jangan sampai ternyata tepungnya ada yang belum tercampur datang. Kasian. Seperti ini ya, ini udah. Lalu kita masukkan butter lagi, mentega yang telah kita cairkan, dan 1 sendok makan susu kental manis yang langsung dicampur di sini ya, diaduk seperti ini. Ini memasukkannya juga boleh 3 tahap ya. Jadi dimasukkan, diaduk dulu sampai rata, dimasukkan lagi sampai 3 tahap. Kalau Ibu Bonus langsung aja dimasukkan kayak gini. Tapi dipastikan dulu antara susu dan menteganya tetap campur rata, diaduk dulu seperti ini. Kita masukkan, boleh 3 tahap ya. Kalau misalnya pemula itu boleh banget dimasukkannya 3 tahap, nggak langsung seperti ini ya. Lalu yang terakhir jangan lupa kita tambahkan vanila, biar wangi dikit aja tuh, dikit aja. Ini biar wangi banget ini baunya ibu-ibu ya. Ngaduknya sama, teknik aduk balik. Ini juga yang rawan bantat, karena ibu-ibu tuh ngaduknya belum rata, jadi cairannya masih mengendap di bawah. Otomatis ketika dibakar, dipanggang, cairannya itu bantet. Itu tandanya ngaduknya belum rata. Nah, seperti ini loh. Aduk balik, pinggir dibalik, diputar dibalik, nanti tengahnya gitu. Tuh. Dan selalu Ibu Bonus putar. Jadi itu bikin Ibu Bonus percaya diri bahwa ini adonannya pasti semuanya udah tercampur rata. Terutama cairan ya. Next. Tuh ibu-ibu, setelah diaduk beberapa saat, dipastikan benar-benar kita aduk ya. Jadi spatulanya tuh sampai menyentuh dasar dari bowlnya. Kita pastikan sampai menyentuh dasar tuh. Kita pastikan dulu ya, sudah belum ini menteganya udah kecampur belum ya? Kita pastikan. Kalau sudah, benar-benar ibu-ibu sudah yakin, oke, fix semua adonan sudah rata, nggak ada yang tertinggal
di bawah. Kita ambil spatula yang lain, si buntung ya, ini manggilnya si buntung. Kita beginikan. Ini kenapa sih Ibu Bonda suka? Karena dia tuh untuk ngambilin sisa adonan itu, aduh enak banget. Udah lentur soalnya, udah dipakai bertahun-tahun. Terus kita masukkan ke dalam loyang yang udah kita sediakan. Ini loyangnya pakai ukuran yang 20, diameter 20 cm ya. Bismillah. Semoga pas ya. Oke ibu-ibu, setelah dituang dalam loyang, koreksi ya, ternyata ukuran loyangnya kecilan kalau 20. Jadi ibu-ibu harus menyiapkan loyang yang ukuran 22. Tadi ada sisa sedikit adonan, Ibu Bonda taruh di loyang yang lain yang kecil aja. Ini tadi ternyata adonannya mengembang banget, nggak tahu karena mixer atau apa. Jadi biasanya tuh di sini tuh 20 cukup. Ternyata Ibu Bonda sarankan daripada nggak muat nanti luber, lebih baik di loyang ukuran diameter yang 22. Jangan lupa diketuk-ketuk seperti ini supaya udara yang terperangkap di dalam adonan itu keluar tuh, gelembung-gelembung kecil tuh langsung keluar. Terus Ibu Bonda taruh di sini ya, dan ready to bake. Oke, kita masukkan dalam oven dulu ya. Tunggu. Well, alhamdulillah setelah kurang lebih 30 menit akhirnya sudah matang ya. Seperti ini, warnanya coklat keemasan. Sudah Ibu Bonda lakukan tes tusuk. Setelah ditusuk itu di dalam tusuk satenya ini tidak meninggalkan bekas, tandanya berarti bolunya sudah matang ya ibu-ibu. Langsung harus kita angkat. Tadi loyangnya Ibu Bonda revisi ukurannya diameter 22, jangan 20, nanti terlalu sempit. Tadi yang kecil sudah matang, sudah dimakan anak-anak, rasanya yummy banget. Nah ini akan kita coba keluarkan ya. Next, kita akan balik di cooling rack yang sudah kita sediakan ya, seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Gampang kan dilepasnya tuh. Lalu kita ambil baking papernya. Oh my god, seneng banget itu baking kalau montok tuh hasilnya seperti ini ibu. Masya Allah, hari ini kita berhasil. Insya Allah anti gagal dan enak banget. Ini kita tunggu dingin, nanti kita akan potong, kita akan tunjukkan hasilnya seperti apa dalamnya ya, dan rasanya nanti akan kita ceritain rasanya kayak apa. Oh my god, I did it. Next. Oke, setelah kita dinginkan sesaat, akan coba kita taruh dalam piring ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku senang banget gak sih bikin bolu and then hasilnya montok kayak yang bikin. Wallah, oh my god, ini bener-bener bolu anti gagal. Insya Allah teman-teman kalau mau coba langsung cus disiapkan bahannya dan peralatannya tuh. Montok, tinggi banget tuh, lembut. Oke, akan kita potong, kita tunjukkan ya teksturnya seperti apa. Next. This is it, alhamdulillah berhasil dong teman-teman. Sponge vanilla ini buat teman-teman yang lagi nyaksiin, yang pemula pasti nggak sabar pengen eksekusi ya kan. Jadi insya Allah kalau semua step-stepnya diperhatikan, bahan-bahannya juga diperhatikan, karena teman-teman bahan-bahan itu berpengaruh. Semakin bagus bahan-bahan yang dipakai itu semakin oke hasilnya. Contohnya ya, misal kita pakai itu bahan-bahan sepele aja tuh, emulsifier-nya pakai yang bagus, itu pengocokan telurnya cepet loh, nggak pakai lama, ya kan? Ini akan coba kita potong ya, ini masih panas banget, kita akan coba potong ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh my god, potongnya pun itu lembut banget, nggak pakai susah. Ya Allah, ini seneng banget ya sih. Akan kita coba ambil, kita tunjukkan ya. Tuh, pori-porinya cantik, ibu-ibu semuanya. Ini masih hangat, masih panas. Jadi kue terenak itu adalah kue bikinan sendiri dong, karena bikinnya pakai cinta. Kita akan coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut banget, rekomend banget buat ibu-ibu pemula, nggak pakai gagal. Insya Allah nggak pakai gagal kalau bikinnya itu diperhatikan step-stepnya. So yummy, so delicious tuh, lihat tuh. Tingginya oke banget kan, montoknya oke. Selamat mencoba ya. Well, alhamdulillah praktek hari ini berhasil dong. Insya Allah teman-teman jangan pesimis, jangan juga mikir aduh alat-alatnya begini. No. Jangan jadikan rasa nggak percaya
percaya diri akan alat-alat atau apa itu menghambat teman-teman untuk belajar. Pakai aja alat-alat yang ada sekarang ini yang tersedia. Yang penting niat untuk belajar itu yang utama. Karena practice makes perfect. Gak harus les boleh selama emang dananya tersedia nggak masalah. Tapi media belajar kita itu nggak hanya dari les, kita bisa belajar lewat apa aja. Salah satunya adalah nonton YouTube channelnya Ibu Boldes dong. Jadi teman-teman, semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat, menginspirasi teman-teman. Siapa tahu hasil belajar hari ini bisa dijadikan untuk kita cari rezeki, yaitu jualan kue. Oke, sampai ketemu di video-video yang selanjutnya. Jangan lupa apa? Pinter banget, subscribe, like, share, dan pencet lonceng notifikasinya. Dari Ibu Boldes doakan kepada yang sudah nonton, sudah subscribe, panjang umur, sehat, rezekinya berlimpah ruah. Demikian juga dengan Ibu Boldes, supaya kita bisa bertemu di video-video yang selanjutnya. Semoga bermanfaat. Happy cooking dan selamat mencoba. Oke, bye. Assalamualaikum, salam goodbye.